Selamat pagi semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang jaminan mutu pangan, saya akan memperkenalkan nama saya Desina Felicia dengan NIM 194820111009. Jaminan mutu pangan. Jaminan mutu pangan merupakan menurut UBS 1997, jaminan mutu merupakan sikap pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dengan bertindak tepat sedini mungkin oleh setiap orang yang berbeda di dalam maupun di luar bidang produksi. Jaminan mutu merupakan suatu program menyeluruh yang meliputi semua aspek mengenai produk dan kondisi penanganan, pengelolaan pengemasan, distribusi, dan penyimpanan produk untuk menghasilkan produk dengan mutu terbaik dan menjamin produksi makanan secara aman dan produksi yang baik. Sehingga jaminan mutu secara keseluruhan mencakup perencanaan sampai diperoleh produk akhir. Tujuan jaminan mutu pangan. Tujuannya mempermudah implementasi perilaku usaha dalam memenuhi standar keamanan pangan di sarana produksi, sehingga keamanan pangan dapat terwujud sebagai upaya perlindungan penuh terhadap konsumen akan pangan yang aman dan bermutu. Industri pangan di Indonesia dari tahun ke tahun masih berperan penting dalam membangun industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta perkembangan teknologi, inovasi produk olahan yang terus-menerus dalam hal jenis, bentuk, kemasan, teknik-teknik pemasaran secara terpadu. Industri juga dituntut untuk dapat menyediakan produk-produk pangan olahan yang menarik dengan mutu yang baik, bergizi, aman, serta memiliki harga jual yang terjangkau oleh daya pembeli masyarakat. Program pengawasan mutu dengan mutu pangan. Yang pertama ditunjukkan untuk melindungi masyarakat sehingga tidak mengonsumsi pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, mutu, dan gizi. Yang kedua, pangan harus berdasarkan suatu standar sehingga tidak merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Dalam program ini tercakup pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan, pemberian label, pelaksanaan sistem pengawasan makanan, penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Konsep mutu pangan. Produk pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, layak dikonsumsi, memberi nilai lebih dan manfaat. Pangan yang aman dan bermutu. Bebas bahan atau aman, kimia, fisika, biologis, atau mikrobiologis, memenuhi standar atau bermutu, konsumen, peraturan atau regulasi, dan industri. Ruang lingkup JMK. Jaminan mutu keamanan pangan, pemilihan bahan, penyucian bahan, penyiapan, pengelolaan, penyimpanan makanan masak, pengangkutan, dan penyajian makanan. Pemilihan bahan makanan, penggolongan bahan makanan mentahan atau segar, daging, beras, ubi, kentang, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Makanan terolah, tahu, tempe, kecap, ikan kaleng, dan lain-lain. Makanan siap santap, yaitu bakso, mie goreng, pisang goreng, dan lain-lain. Penyimpanan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena tercemarnya bakteri karena alam atau perlakuan manusia. Yang kedua, adanya enzim dalam makanan yang diperlukan untuk proses pematangan, misalnya pada buah-buahan. Yang ketiga, kerusakan mekanisme, misalnya gesekan, tekanan, atau benturan, dan lain-lain. Untuk pencegahan terjadinya kerusakan, yaitu memahami sifat dan karakteristik bakteri, memperhatikan cara penyimpanan makanan, memahami hubungan waktu dan suhu, melakukan administrasi penyimpanan. Pengolahan makanan merupakan proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan siap santap.
mengikuti prinsip sanitasi dan higienis makanan. Tujuan pengolahan meningkatkan daya cerna dan kenampakan, memperoleh flavor, dan merusak mikroorganisme dan bahan pangan. Dalam pengelolaan makanan, harus memperhatikan tempat pengelolaan makanan, 2. Penanganan pengelolaan makanan atau jaminan makanan, yang ketiga alamat pengolahan makanan, yang keempat suhu pengolahan, yang kelima prioritas dalam pengolahan makanan. Penyimpanan makanan masak. Cara penyimpanan makanan masak yaitu wadah tertutup, suhu, dan waktu tunggu. Pengangkutan makanan. Pencemaran makanan selama dalam pengangkutan dapat berupa cemaran fisik, mikroba, maupun kimia. Yang kedua, untuk mencegahnya adalah membuang atau setidaknya mengurangi sumber yang akan menyebabkan pencemaran. Penyajian makanan merupakan rangkaian akhir perjalanan makanan. Makanan yang disajikan harus siap santap. Makanan siap santap harus layak santap. Layak santap dapat dinyatakan bila mana telah dilakukan uji organoleptik dan uji biologis. Uji laboratorium juga perlu dilakukan secara insidental bila ada kecurigaan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.